Halo semua, hari ini kita bakal bongkar-bongkar isi kotak peralatan yang jadi fondasi dari machine learning. Kita akan lihat 4 alat paling dasar yang ngasih mesin kemampuan buat belajar. Yuk, kita buka bareng-bareng. Nah, pertanyaan besarnya kan sebenarnya, gimana caranya sebuah mesin bisa lihat data, terus tiba-tiba bisa ngebak harga rumah, atau bahkan misahin mana email spam dan mana yang bukan? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Jawabannya, ini bukan sihir, sama sekali. Anggap aja ini kayak kotak peralatan atau toolkit. Setiap alat di dalamnya, itu adalah algoritma yang dirancang buat tugas-tugas spesifik. Oke, yuk kita langsung aja lihat alat pertama kita. Oke, di bagian pertama toolkit kita ini isinya itu alat-alat buat prediksi. Ini kita pakai pas tujuan utamanya adalah menebak sebuah angka. Bisa harga, suhu, atau mungkin jumlah penjualan. Pokoknya outputnya angka. Alat kita yang pertama namanya regresi linier. Ini salah satu yang paling dasar, tapi jangan salah, ini powerful banget. Konsepnya simple. Regresi linier ini tugasnya cuma satu, yaitu nemuin satu garis lurus yang paling pas, atau sering disebut best fit line, buat ngegambarin hubungan antar titik-titik data. Contoh paling klasiknya ya prediksi harga rumah. Coba bayangin deh, kamu punya data luas rumah sama harganya. Logikanya kan, makin besar rumahnya, ya makin mahal harganya. Nah, regresi linear ini pas banget buat bikin model dari hubungan yang lurus kayak gitu. Jadi gampangnya, di dalam toolkit kita, regresi linear itu kayak meteran, simple, bisa diandalin, dan efektif banget kalau hubungan antar variabelnya, kayak luas dan harga tadi, itu cenderung lurus dan gampang ditebak. Tapi, gimana kalau hubungannya nggak lurus? Nah, disinilah alat kita berikutnya masuk. Kalau regresi linear tadi jagoannya gambar garis lurus, regresi polinomial ini jagoannya gambar garis melengkung. Fleksibilitas inilah yang bikin dia bisa nangkep pola data yang lebih ribet. Bayangin skenario kayak gini, sebuah mesin pas awal-awal dinyalain, produktivitasnya tinggi banget. Tapi setelah beberapa jam, mesinnya mulai panas dan produktivitasnya malah jadi turun. Pola naik terus turun kayak gini kan nggak bisa ditangkap pakai garis lurus kan? Nah, di sini kita butuh alat yang lebih fleksibel. Regresi polinomial ini ibaratnya penggaris fleksibel di toolkit kita. Dia bisa ditekuk-tekuk buat ngikutin data yang melengkung. Tapi ada resikonya. Kalau kita bikin dia terlalu fleksibel, dia bisa kena yang namanya overfitting. Ini tuh kondisi di mana modelnya terlalu fokus sama detail-detail kecil di data latihan. Jadi kayak ngehafal, bukan belajar polanya. Akibatnya, dia jadi jelek pas disuruh nebak data baru. Jadi kuncinya adalah nemuin tingkat kelengkungan yang pas. Oke, tadi kita udah ngomongin cara prediksi angka. Sekarang, kita pindah ke bagian kedua dari toolkit kita. Alat buat ngambil keputusan atau klasifikasi. Ini bukan lagi soal nebak angka, tapi lebih ke ngelompokin sesuatu ke dalam kategori. Misalnya, ya atau tidak, atau benar atau salah. Alat kita yang pertama di sini namanya emang agak ngebingungin. Regresi logistik. Walaupun ada kata regresi, tugas utamanya itu klasifikasi. Nah, kekuatan supernya adalah dia nggak cuma bilang ya atau tidak, tapi dia ngasih skor probabilitas seberapa besar kemungkinan sesuatu itu masuk ke kategori tertentu. Nilainya antara 0 sampai 1. Anggap aja ini kayak mesin sortir yang super efisien di toolkit kamu. Ini bagus banget buat masalah klasifikasi biner, di mana pilihannya cuma ada 2. Contoh yang paling gampang kita temui sehari-hari ya filter email, yang nentuin sebuah pesan itu spam atau bukan spam. Nah, untuk alat kita yang terakhir ini, pendekatannya beda banget dan jujur, sangat intuitif. Algoritma ini nggak membangun model matematika yang rumit. Sebaliknya, dia cuma ngeliat data-data di sekitarnya. Bisa dibilang, ini pendekatan yang lebih gotong royong. Gini cara kerjanya, dan ini simpel banget loh. Misal kamu punya satu data baru. Pertama, kamu tentuin K, itu tuh berapa banyak tetangga terdekat yang mau kamu tanya. Kedua, kamu cari tetangga-tetangga itu. Ketiga, biarin mereka voting berdasarkan kategori mereka masing-masing. Dan terakhir, kategori dengan suara terbanyak itulah yang jadi prediksi buat data barumu. Gampang kan? Mayoritas menang. Jadi di dalam toolkit kita, KNN ini adalah metode tanya orang banyak. Logikanya simpel banget. Dia berasumsi kalau objek yang mirip itu cenderung deketan. Mirip kayak pepatah, burung dengan bulu yang sama akan berkumpul bersama. Sangat masuk akal, tapi ya itu bisa jadi lambat kalau kamu punya jutaan tetangga buat ditanyain satu-satu. Oke, kita udah bongkar toolkitnya, udah lihat 4 alat utamanya. Sekarang pertanyaan paling penting, kapan kita harus pakai masing-masing alat? Yuk kita rangkum biar gampang.
Panduannya simpel aja kok. Kalau kamu mau prediksi angka dan hubungannya kelihatan lurus, pakai regresi linier. Kalau hubungannya melengkung, pakai regresi polinomial. Tapi ingat, hati-hati sama overfitting. Buat keputusan ya atau tidak yang butuh skor probabilitas, regresi logistik itu jagonya. Dan kalau mau pendekatan yang gampang dimengerti tanpa model yang ribet, KNN bisa jadi pilihan. Asal datamu nggak kegedean. Mungkin kamu mikir, ini kan alat-alatnya simpel banget ya. Kenapa sih ini penting banget? Karena mereka ini lebih dari sekedar alat. Mereka adalah fondasi cara kita berpikir tentang kecerdasan buatan atau AI. Pada akhirnya, semua algoritma yang rumit, kayak neural network sekalipun, itu dibangun di atas prinsip dasar yang sama dengan yang kita bahas hari ini. Nemuin pola, ngurangin kesalahan, dan bikin prediksi berdasarkan data. Jadi, nguasain alat-alat dasar ini tuh kayak punya fondasi yang kokoh buat ngerti dunia AI yang jauh lebih luas. Jadi, toolkit ini sekarang ada di tangan kamu. Kamu udah tahu gimana caranya memprediksi angka dan gimana caranya membuat keputusan berbasis data. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi apa? Masalah apa yang mau kamu selesaikan pertama kali dengan kekuatan baru ini?